teman-teman semua, di sini aku akan menjelaskan apa itu pengertian hubungan investor. Hubungan investor adalah aktivitas komunikasi strategis antara perusahaan dan investor untuk menciptakan transparansi, informasi, kepercayaan, dan realitas positif. Fungsi hubungan investor antara lain bukan hanya menyampaikan laporan keuangan, tetapi juga menjaga citra perusahaan di mata publik dan pasar. IR breaks of trust antara manajemen dan pemegang saham. Nah, di dalam perusahaan juga mempunyai fungsi utama IR-nya, yaitu menyampaikan informasi keuangan dan keuangan secara transparan. Yang kedua yaitu menjaga komunikasi dua arah dengan pemegang saham dan calon investor. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan. Yang keempat, mengurangi kesenjangan informasi. Dan juga ada peran IR dalam membangun citra positif, yaitu menunjukkan integritas dan profesionalisme perusahaan. Yang kedua, menyajikan data dan laporan secara akurat dan konsisten. Yang ketiga, mendorong kepercayaan investor dan peningkatan nilai saham dan loyalitas. Yang keempat, menciptakan reputasi perusahaan yang kredibel atau berkelanjutan. Baik teman-teman, materi selanjutnya adalah tantangan dalam pelaksanaan IR. Yang pertama, kurangnya dukungan manajemen. Nah, tentunya kita dalam melaksanakan suatu program pasti adanya tantangan tersendiri. Dan yang kedua ada keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Dalam setiap pelaksanaan IR tentunya kita membutuhkan yang namanya sumber daya manusia dan juga anggaran. Yang ketiga ada kesenjangan informasi. Yang keempat perubahan regulasi pasar modal. Kelima ada adaptasi terhadap teknologi digital. Nah, di era sekarang tentunya kita bertahap untuk melakukan pelaksanaan IR, dan sekarang ada teknologi, tentunya kita sangat mempermudah dalam pelaksanaan IR. Yang terakhir yaitu tingginya harapan investor terkait ESG, transportasi, dan respon yang cepat. Materi selanjutnya ada strategi optimalisasi. Yang poin pertama yaitu komunikasi internal eksternal yang konsisten kepada investor. Nah, ketika investor ingin berinvestasi kepada suatu perusahaan, tentunya kita melakukan komunikasi internal maupun eksternal yang baik. Dan yang kedua ada interaksi aktif dengan investor. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan investor, pastinya kita berinteraksi yang baik. Contohnya kita bertanya kapan dia mulai berinvestasi ke perusahaan kita dan kapan dia berkunjung, dan juga bisa memanajemenkan waktu bersama kita tentunya. Nah, di dalam suatu perusahaan dapat kita contohkan seperti Bank Sentral Asia seperti BCA, di mana mereka secara rutin merilis laporan keuangan triwulan melalui website dan press conference. Nah, di dalam sebuah perusahaan dapat kita contohkan seperti Bank Sentral Asia atau BCA, di mana mereka secara rutin merilis laporan keuangan triwulanan melalui website dan press conference, di mana investor mereka dapat mengakses data seperti pertumbuhan kredit, rasio NPL hingga profit, yang mana dapat berdampak kepada investor dapat mendapatkan gambaran real time perkembangan perusahaan. Yang kedua, adanya kepercayaan publik terjaga karena perusahaan dinilai transparan dan terbuka. Yang dimana poin kedua mengadakan public expose, dan dari contoh tersebut dapat kita sampaikan poin-poinnya. Yang pertama ada penyampaian laporan kinerja keuangan secara transparan. Yang kedua adanya mengadakan public expose dan analisis meeting. Yang ketiga adanya menyediakan pusat informasi investor di website. Yang ketiga adanya pengelolaan corporate action atau right issue, stock split, dan dividen. Yang terakhir adanya menjaga reputasi perusahaan saat krisis. Nah, dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa hubungan investor adalah jembatan komunikasi antara perusahaan dan investor. Yang kedua adanya meningkatkan kepercayaan, transparansi, dan reputasi. Yang ketiga adanya tantangan utama regulasi, teknologi, dan ekspektasi tinggi investor. Yang terakhir adanya strategi IR yang baik mendukung keberlanjutan dan kinerja perusahaannya. Sekian yang dapat kami sampaikan.